Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini karena yang join cuman berlima, saya, Bahrul, Farel, Rizal, sama ini tadi Heskel sempat masuk terus keluar lagi. Nah, berarti kita sistemnya ini aja ya, apa dua arah gitu. Jadi eh, lebih leluasa juga nanti kita belajarnya. Ibu butuh apa? Respon gitu. Jadi kalau bisa jangan di mute. Jadi di open aja. Terus ibu untuk PPT-nya nggak nyiapin secara utuh. Jadi ibu sebetulnya juga lagi mau coba kalau ibu langsung ngejelasinnya pakai PPT tapi pakai ini, pakai pen drive. Jadi seolah-olah ibu kayak lagi nulis di papan tulis gitu. Mudah-mudahan sih nggak ini ya, nggak lemot banget. Kita mau coba share screen PPT-nya. Sebentar, sebentar. Ibu lagi share. Ah, iya. Mana nih PPT ibu kok nggak muncul ya? Anak-anak, ibu nge-share-nya nge-share layar. Di sana udah kelihatan desktop laptop ibu nggak? Kelihatan Bu. Udah Bu. Kelihatan Bu. Nah, oke, kita mulai dari ibu coba ini ya. Coba coba ibu slideshow-in. Ya, kita akan mulai dari sini dari modus. Anak-anak, dari modus dari Mean dulu ya. Untuk Mean, ada yang masih punya kendala nggak? Kalau misalkan masih punya kendala, saya jelasin. Kalau nggak, di skip. Itu apa, Mean? Apa? Kata? Kata, Rah? Kita akan langsung fokus ke data kelompok aja, yaknya. Terus kalau mau cari kolom tambahan, yaitu kolom XI, ya. Di mana X dulu ini, ups, Ibu bikin bikin tabelnya ternyata tidak bagus ya, karena memang delay. Untuk tengah itu berapa? Farel? 8. Ya, 8. Terus kalau 10 sampai 12? 11. Ya, terus 13 sampai 15? 14. 16, titik tengahnya adalah 17. Dan aku titik tengahnya adalah 20. Ibu-ibu. Itu Kemudian 13 sampai 15 bukannya masing-masing, 14 ya? oh iya salah itu, harusnya 14 ya. Ke kolom baru yang isinya adalah hasil perkalian XI dengan FI. Jadi kita kalikan titik tengah tadi sama frekuensi kalau pakai pentap. Nah, berarti ini kita kaliin 8 sama 3, 24. Terus 7 dikali 11, 77. Kemudian 17 dikali 14. Biar cepet bantuin oleh-olehan di 238 layar. Bu. Berapa? 238. Kakak, Kak, minta tolong ambilin HP mama deh, Kak. Suara kalian ternyata nggak jelas di sini. Agak-agak delay juga. Tolong nggak? Kakak?
238 ya. 238 terus 15 kali 17. 255. Kemudian 8 kali 20 hasilnya 160. Nah, terus diapain seluruhnya? Kita Jumlahin. jumlahin. Kita cari jumlahin. Oke, kita jumlahin 24 tambah 77 tambah 238 tambah 255 tambah 160. Hasilnya 754. Sama nggak sama hitungan kalian? Kalian sambil hitung juga ya? Ya, Bu. Boleh kalau sekarang pakai kalkulator dulu biar cepat, tapi nanti pas latihan lagi di luar Zoom ini, kalian harus biasakan hitung manual. Kemudian setelah dapat penjumlahan XI sama FI, untuk mendapatkan rata-ratanya kita perlu menjumlahkan frekuensi. Jadi frekuensinya kita jumlah. Jadi kita jumlahin 3 tambah 7 tambah 17 tambah 15 tambah 8. Hasilnya sama dengan 50. Jadi kita tinggal masukin ke rumus rata-rata 154 dibagi 50. Oke. 754 bagi 50 sama dengan 15,08. Itu untuk nyari rata-rata. Ada yang masih bingung? Kayaknya sih untuk rata-rata nggak masalah ya, cuman kendala ngitung rata-rata itu banyak banget yang harus dihitung. Jadi ya memang waktunya lebih banyak dan harus teliti banget. Nah, di setiap prosesnya jangan sampai ada yang salah. Oke, untuk rata-rata udah cukup, bisa lanjut ke yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita ke modus. Kalau modus masih ada kendala nggak? Dibahas atau mau di-skip? Gimana? Masih ada yang butuh dibahas untuk modus? Nyari modus gimana pertama? Nyari apa? Cari siapa yang kelas mana yang frekuensi paling banyak, ya nggak? Siapa yang paling banyak di situ? 13 sampai 17. Ya, 13 sampai 15. Jadi modusnya adalah di kelas yang ketiga. Ya, ini modusnya dari sini. Berarti tepi bawahnya berapa tuh tepi bawahnya? 12,5. Ya, 13 dikurang 0,5 jadi 12,5. Kemudian D1. D1 itu adalah selisihnya si frekuensi terbanyak dengan sebelumnya. Berarti D1 itu adalah 17 dikurang sama 10 ya. D1-nya langsung kita masukin aja di situ 10. Kemudian berarti rumusnya di bawah ada D1 lagi, 10 lagi kita taruh. Sorry, ini rumusnya kita kurangkan 17 sama 15. 17 dikurang 15 sama dengan 2. Berarti kita tinggal tentukan P. P itu adalah panjang kelas. Jadi dari 13 sampai 15 itu ada berapa datum? 13, 14, 15. Ada 3. Jadi P-nya 3. Udah tinggal proses hitung. 12,5 ditambah 10 dibagi 10. Kita lihat 3 sama 12 bisa kita sederhanakan nih. 12 bagi sama 3 hasilnya 4. Kan? Jadi 12,5 tinggal ditambah 10 bagi 4. 10 bagi 4 itu hasilnya 2,5. Jadi 12,5 ditambah sama 2,5 hasilnya 15. Jadi modusnya 15. Gimana untuk modus? Gak ada masalah ya? Paham, Bu. Lanjut ke median. Nah, median ini jadi start pentingnya untuk mencari yang lain-lain kayak kuartil, desil, dan juga persentil. Untuk median, letaknya itu kita tentukan dengan rumus tengah N, karena kan median itu di tengah-tengah. Jadi langkah pertama, kita bikin dulu tabel frekuensi. Ya, coba kita tentukan dulu jumlah frekuensi kelas yang pertama tetap 3 ya. Terus ada tambahan 7 data. Jadi 3 tambah 7, ada tambahan lagi 17 data. Jadi 10 tambah 17, 27. Kemudian ada tambahan lagi 15 data. Jadi 45. Oh, ternyata datanya ada
50. Setelah itu, kita mencari letak median pakai rumus setengah N. Jadi, letaknya median adalah setengahnya dari 50. Berapa setengahnya 50? 25. 25. Sekarang, data ke-25 itu ada di mana? Ada di kelas yang keberapa? Kalau kelas pertama data 3, kelas yang kedua datanya baru 10. Kelas yang kedua datanya baru 10, kelas yang ketiga datanya udah 27. Nah, berarti data ke-25 itu ada di kelas yang ketiga ini. 13 dikurang 0,5. Berapa tuh? 12,5. 12,5 ya. Nah, kemudian FK itu adalah jumlah frekuensi, tapi kita pakai yang sebelumnya. Frekuensinya untuk si median ini kan adalah 17. Ya, nanti 17 itu akan kita letakkan di bawah yang atasnya, yaitu 10. Jadi, kita tinggal 0,5, setengah N-nya itu adalah tadi, yang 25, terus frekuensi kumulatifnya itu yang 10, terus frekuensi kelas mediannya adalah yang 17, dan panjang kelasnya adalah 3. Gimana, ada pertanyaan nggak? Sebelum ke perhitungan, ada yang mau ditanya dulu? Ya ada. Lanjut ya. Berarti 12,5 ditambah hasil 25 dikurang 10 itu 15. Dibagi 17 dikali 3. 15 dikali 3. 15 kali 3 hasilnya 45. Lalu 45 kita bagi sama 17. Oke, ambil kalkulator biar cepat. Soalnya Zoom saya cuma 40 menit nih anak-anak. 45 bagi 17. Hasilnya adalah, ini dia panjang, 2,647 sekian-sekian. Kalau kita bikin pembulatan, dia 7-nya naik jadi, 4-nya naik jadi 5 ya, karena di sebelahnya 7. Jadi ini kita anggap aja dia 2,65. Kita jumlahin 2,65 ditambah 12,5, hasilnya adalah 15,15 gitu. Itu untuk median atau Q2. Gimana? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Lanjut kita ke kuartil bawah. Ini jangan sampai salah jangan sampai salah ini ya, menduga kalau kuartil bawah itu Q1, sedangkan kuartil atas itu Q3. Nah, kalau untuk Q1 mencari letaknya itu 1/4 N, tapi kalau untuk Q3 mencari letaknya adalah 3/4 N. Nah, untuk kuartil sebetulnya konsepnya sama dengan median tadi. Yang penting kamu jangan sampai salah menentukan letaknya. Kalau misalkan letaknya itu di kelas yang kedua, misalkan letaknya di sini, di kelas yang kedua, berarti tepi bawah yang kamu pakai adalah 10 dikurang 0,5, jadi 9,5. Frekuensi yang bawahnya itu yang 7. Kemudian frekuensi kumulatifnya berarti sebelum 7. Sebelum 7 itu ada 3. Ini tadi 3, 10, 27, 42, sama 50 ya. Jadi nanti meletakkan ke rumusnya itu adalah sesuai dengan patokan letak awalnya. Gitu. Untuk yang Q1 atau Q3 ini perlu dibahas salah satunya atau nggak usah? Udah cukup paham? Gimana kalau yang kuartil? Halo, kalian masih di situ? Ya, Bu. Iya, gimana? Kuartil mau dibahas juga atau nggak usah? Perhitungannya sama aja kan, Bu? Kayak yang mau apa? Sama. Kalau yang penting start nyari Q3-nya itu pakai yang 3/4 N. Kalau 3/4 N berarti 3/4 dikali 50 ya. Wah, ini udah mau habis 10 menit lagi. 3/4 dikali 50, berarti berapa tuh? Kalau 50 bagi 4 itu kan 12,5. Kalau 12,5 dikali 3 itu kan 37,5. Coba di mana? Kalau data ke 37,5. Di kelas yang rentangnya berapa? Kelas yang keempat.
Ya, betul yang keempat. 16 sampai 18. Jadi nanti tepi bawahnya yang dipakai adalah yang 11 dikurang 0,5. Kemudian 3/4 N-nya yang 37,5 tadi. Frekuensi kumulatifnya pakai atas nih. Atasnya kelas keempat, yang ketiga, 27. Sedangkan frekuensi yang keempat, itu frekuensinya adalah 15. Terus panjang kelasnya 3. Udah, tinggal perhitungan. Berarti lewat ya. Jadi, Gimana? Kuartil? Udah dilewatin? paham Bu. Paham ya? Oke. Lanjut ke desil. Nah, kalau desil, sebetulnya prinsipnya sama kayak kuartil tadi, cuman dia pernya itu dia per 10, karena kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Misalkan yang ditanya desil ke berapa? Misalkan desil ke-6. Kalau desil ke-6, berarti letak desilnya itu adalah 6/10 dikali banyaknya data. Nah, ini kan banyaknya data ada 50 kan? Berarti berapa tuh? 0 sama 0-nya dicoret, 6 dikali 5, 30. Nah, berarti kamu cari siapa data ke 37. Habis 27, 42, sama 8. Coba, kalau data ke 30 tuh di kelas yang keberapa? Kelas yang keempat Bu. Yes, betul, di kelas yang keempat. Jadi, seluruhnya mengikuti. Tepi bawahnya jadinya 15,5. Kemudian I/10N-nya tadi yang 30. Frekuensi kumulatifnya ambil atasnya, 20 dia itu 15. Dan panjang kelasnya adalah 3. Gitu. Ya, jadi semuanya sama polanya. 15,5, 3/15 dikali 3, dan seterusnya tinggal perhitungannya aja. Ya, itu untuk desil, dan sedangkan persentil, pembedanya adalah pembaginya 100. Jadi kalau misalkan yang ditanya, berapa persentil ke 90? Berarti 90/100 dikali banyaknya data. Banyaknya data itu ada 50 kan tadi. Nah, berarti kalau kita kaliin 90 sama 50 bagi 100, kan ketemu, coba kelas yang keberapa data ke 45. Tadi ini 3, 10, 27, 42, sama 8. 8, sorry. Ini jadinya 50 ya. Nah, berarti data ke 45 itu ada di kelas yang mana? Kalau kita mau cari persentil ke 90. Kelas yang kelima Bu. Yes, betul. Jadi kita pakai tepi bawahnya adalah 19, frekuensinya 8, frekuensi kumulatif adalah 18,5, tambah ini adalah desil ke 45, letaknya 45 ya, dikurang frekuensi, dan panjang kelasnya 3, gitu. Berarti untuk dari kuartil sampai persentil, saya rasa kayaknya kamu udah paham karena polanya sama. Berarti kita bisa skip langsung ke terakhir adalah simpangan baku. Nah, tadi yang bilang remedialnya masih belum ngerjain simpangan baku, siapa tadi ya? Barul ya? Farel Bu. Farel ya? Oke. Yang diperlukan untuk mencari simpangan baku adalah kita tentukan rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapa tuh? Tinggal kita jumlahin aja datanya, 3 tambah 4 tambah, data ada tuh 2, 3, 4, 5. Coba kita jumlahin 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 7, 2, 5. 25 kita bagi 5 hasilnya 5. Oke. Untuk mencari simpangan baku, caranya ini kan ada XI dikurang X bar. Jadi setiap data dikurang sama rata-rata. Jadi simpangan bakunya sama dengan 3, itu kita kurangkan sama rata-rata tadi. Kan rata-ratanya 5. Kemudian jadi 4 dikurang 5 juga, dikuadratkan. Lanjut ke data yang ketiga, 5 dikurang rata-ratanya 5, dikuadratkan. Lanjut data yang keempat, 6 dikurang sama itu 7, dikurang sama 5, dikuadratkan. Dibagi sama banyaknya data. Sekarang kita tinggal hitung 3 dikurang 5 pangkat 2. Sama aja selisihnya 5 dengan 3 ya. 5 dengan 3 kan selisihnya 2. Kemudian 2 kita kuadrat, 1 kuadrat. 5 dikurang 5, 0, 0 kuadrat. 6 dikurang 5, 1, 1 kuadrat. Dan 7 dikurang negatif ya. Tapi kalau misalkan bilangan negatif dikuadratkan, itu pasti positif juga. Jadi kita punya di situ min 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat min 1 pangkat 2 pangkat 2, 1. Dan 2 pangkat 2, 4. Seluruhnya dibagi sama 5. Kemudian 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10. 10 dibagi, 10 dibagi 5, itu hasilnya sama dengan 2. Nah, anak-anak, akar. Ini juga. Jadi terakhir banget, itu nanti si 2-nya itu pakai akar. Jadi hasilnya adalah akar 2. Nah, itu adalah simpangan bakunya. Selesai. Saya tutup ya. Kayaknya udah pas banget nih, kita udah di limit waktu.
Anak-anak, pembahasannya memang cuma fokus ke soal ulangan kemarin supaya yang remedial itu bisa lebih fokus lagi ngebenerin yang salahnya gitu. Terus dari yang Ibu paparkan tadi, kalian ada yang mau ditanya nggak? Izal, Sahril, Bahrul, Farel, Andika Wisnu, Yeskiel, sama Aldi. Ibu, mau nanya, Bu. Boleh? Tadi kan akar 2 tuh. Maksudnya akar 2-nya itu nggak dijadiin koma atau langsung di akar 2 aja, Bu? Oh, sebenarnya sih harus dihasilin, tapi kalau misalkan kita ambil kalkulator ya, akar 2 itu dia berapa nih? Akar 2 sama dengan 1,414 sekian-sekian. Jadi sekitar 1,4 gitu. Tapi kalau di soal ujian besok, ketika kamu disuruh nyari simpangan baku, ketika misalkan hasilnya adalah bukan bilangan kuadrat, nanti pasti di pilihan jawabannya itu masih ada akar gitu. Jadi nanti kamu pilihnya akar 2. Tuh. Karena kan kalau ujian nggak disarankan menggunakan kalkulator kan. Jadi biasanya kalau memang si pembuat soalnya itu kebetulan bikin soalnya hasil akhirnya misalkan akar 4. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Nah, 2 itu adalah simpangan bakunya. Tapi kalau hasil akhirnya adalah 3, berarti kan akar 3. Akar 3 kan nggak ada. Bisa kita cari pakai kalkulator. Tapi kan itu nggak mungkin kalau saat ujian gitu. Jadi endingnya udah di hasilnya akar 3 aja atau akar 2 aja gitu, atau akar 5 aja, kecuali kalau akar 9. Nah, itu hasilnya masih bisa disederhanakan, akar 9 itu 3 gitu. Ya. Baik, Bu. Oke.